Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Kita belajar bersama. Hari ini kita akan belajar mapel ekonomi, ya. Dan kita review ulang video yang sudah kita share dan kita bahas satu persatu secara mendetail, dan nanti kalau ada kesulitan-kesulitan juga silakan nanti ditanyakan, ya, kita bahas bareng-bareng. Seperti biasa yang sudah menjadi budaya kita, bahwa sebelum memulai suatu aktivitas, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah agar kegiatan yang kita laksanakan membawa rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin. Marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita review sejenak tentang materi pendapatan nasional. Jadi kita lihat apa itu pendapatan nasional, bagaimana cara menghitungnya, ya. Kita lihat sebentar dan kita nanti analisa, kita jelaskan, kita bahas satu persatu. Oke. Sambil kita dengar musik, ya.
Oke, baiklah, itulah sepintas tentang pendapatan nasional. Kita lihat satu persatu ya, dari sisi pengertian, supaya kita mendapatkan suatu kesepahaman. Pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan, namanya pendapatan berarti pemasukan ya, yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara. Berarti kalau pendapatan nasional Indonesia adalah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia pada negara Indonesia tentu saja. Nah, dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu berapa sih pendapatan yang diterima oleh seluruh warga masyarakat Indonesia itu? Nah, seperti itu cara menghitungnya kan. Berarti kalau kita itu 200 juta penduduk itu ya dihitung. Nah, itu kan ada statistik kita, makanya kan ada statistik semua. Nah, itulah nanti akan tergambar bagaimana pendapatan nasional Indonesia dari warga masyarakatnya. Nah, ini tujuannya untuk mengukur perkembangan pembangunan suatu negara. Jadi bagaimana perkembangan pembangunan suatu negara dari waktu ke waktu itu. Seperti itu. Nah, dalam hal ini juga pendapatan nasional ini untuk mengumpulkan informasi penghitungan. Jadi informasi penghitungan apa saja yang akan dikumpulkan informasinya. Yang pertama adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara. Selama 1 tahun ya, ini 1 tahun enggak, karena biasanya 1 tahun. Jadi yang pertama informasi penghitungannya adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi, kalau katakanlah kita Indonesia, nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara Indonesia. Jadi informasi penghitungannya didapatkan dari situ. Itu yang pertama ya, sistem. Jadi pendapatan nasional digunakan untuk mengumpulkan informasi penghitungan terhadap nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara, berarti Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, nilai dari berbagai jenis pengeluaran atas produksi nasional. Nah, berbagai jenis pengeluaran apa saja atas produksi nasional, jadi seluruh nasional. Karena pendapatan nasional tentu penghitungannya secara nasional. Nah, yang ketiga adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut. Ini pendapatan nasional pengertiannya ya, jadi pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia ini dalam 1 tahun, karena biasanya 1 tahun, dengan cara penyerahan dari faktor-faktor produksinya. Nah, ini digunakan untuk mengumpulkan informasi penghitungan terhadap yang 3 tadi. Inilah pendapatan nasional dan tujuannya apa? Sebagai indikator untuk mengukur perkembangan dan pembangunan suatu negara dari waktu ke waktu. Kalau pendapatan nasional tinggi, ini misalnya begitu, dikatakan tinggi pendapatan nasional itu kira-kira bagaimana sih perkembangan pembangunan suatu negara itu? Maju, sedang, atau kurang? Gimana Gibran? Gini aja lah, misalnya sebelum nasional, individu dulu. Gibran, kalau kamu punya pendapatan itu banyak, kira-kira bisa nggak kamu itu melakukan suatu aktivitas, misalnya bangun rumah, misalnya kan, beli kendaraan, dan lain-lain. Kalau kamu punya uang banyak, pendapatanmu tinggi. Bisa. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau masyarakat seperti itu, dikumpulkan menjadi nasional ya, pendapatan nasional tinggi karena dari masyarakat tadi, kira-kira bagaimana sih tingkat perkembangan pembangunan suatu negara itu? Tinggi, sedang, atau rendah? Ayo Gibran, coba. Tinggi. Tinggi karena uangnya banyak, pendapatannya banyak, otomatis
bisa bangun macam-macam. Ya, jadi sebagai indikator untuk melihat perkembangan dan pembangunan negara dari waktu ke waktu. Misalnya kalau kita membahas APBN kita, ini misalnya tahun ini 2.500 triliun, ya kan? Kalau pendapatannya itu 4.000 triliun, banyak nggak yang dibangun oleh negara kita ini? Perlu nggak kira-kira kita utang luar negeri, Soleh? APBN atau anggaran belanja nasional itu 2.500 triliun. Pendapatan nasionalnya katakanlah 4.000 triliun. Ini min atau plus, Soleh? Anggaran belanja 2.500, pendapatannya 4.000. Plus. Perlu nggak kita hutang luar negeri? Ayo, perlu nggak? Sudah plus kita kan, sudah pendapatan lebih. Nah, karena plus bisa bangun yang lain. Kayak tadi Gibran, anggaran belanjamu 1 bulan, misalnya ini dicontohkan individu, katakanlah 2 juta. Kamu makan, ya kan, untuk bayar listrik semuanya itu 2 juta. Udah makan di warung itu, sudah makan yang enak-enak, ya kan, 2 juta. Nah, ternyata penghasilan Gibran ini 5 juta. Bisa nggak kamu membeli kendaraan? Kalau dikumpulkan, kan? Bisa nggak membeli pakaian-pakaian baru? Bisa karena pendapatannya tinggi. Nasional juga begitu. Nah, makanya kan nasional kan dari masyarakat ini, dari individu-individu ini kan, dikumpulkan ke nasional. Kalau pendapatannya tinggi, otomatis ya bisa bangun, pembangunan ya tinggi gitu. Nah, kalau min, ya tentu saja pembangunannya ya akhirnya dibiayai dengan pinjaman atau mungkin tidak banyak membangun. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Makanya pendapatan nasional ini bisa sebagai indikator. Indikator itu apa sih? Soalnya apa sih indikator? Ayo, indikator sebagai tanda, sebagai tolak ukurnya indikator itu. Nah, dari perkembangan pembangunan nasional dari waktu ke waktu. Kenapa ya Singapura itu pembangunannya kok bagus, gedungnya tinggi, sekolahnya bagus, rekreasinya bagus, rumah sakitnya bagus, hotelnya bagus, jalannya bagus, semuanya kok bagus-bagus semua. Kenapa Singapura kok begitu? Kira-kira gimana, Gibran? Karena pendapatnya tinggi. Kenapa kalau kita lihat kok ada rumah yang tingkat bagus, ada rumah yang belum selesai? Karena apa? Yang punya rumah bagus pendapatannya otomatis tinggi. Nah, pendapat tinggi otomatis kasarnya ya kaya, ya gitulah kan. Nah, secara nasional juga begitu ya. Jadi itulah pendapatan nasional seperti itu, kan? Jadi yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu biasanya 1 tahun. Nah, pendapatan nasional itu bisa jadi tolak ukur, bisa menjadi indikator tentang perkembangan pembangunan dari waktu ke waktu suatu negara. Kalau pembangunannya maju, otomatis pendapatannya tinggi. Itu aja kan. Kalau jalannya semua diaspal bagus, ya kan, pendidikan gratis, rumah sakit bagus, otomatis pendapatan nasionalnya tinggi. Negaranya kaya. Itu aja gampangnya. Kayak kita, kalau si Mr. X itu kok punya rumahnya bertingkat, bagus, mobil mewah, ya pendapatannya kaya. Nggak usah ngomong, kan bisa korupsi, Ustadz. Nggak boleh begitu. Ini yang kewajaran aja lah. Kenapa kok masih ngontrak, misalnya kan? Kenapa kok belum bisa beli mobil? Ya karena pendapatannya ya belum tinggi. Gampangnya begitu kalau individu. Nah kalau itu masyarakatnya begitu semua, nasional juga begitu. Nasional itu dari masyarakat ini kan. Kalau pendapatan masyarakat tinggi, otomatis pendapatan nasional akan tinggi, akan bisa bangun yang lain. Nggak perlu pinjem, bila perlu kan. Contoh misalnya Singapura, negara tetangga kita, katanya begitu informasinya, maju, rumah sakitnya bagus, pendidikannya bagus, karena pendapatannya tinggi, penduduknya sedikit lagi. Malaysia juga begitu, ya nanti akan menjadi tugas kita nanti
adalah membandingkan ya pendapatan nasional negara-negara ASEAN aja dulu. Indonesia kira-kira nanti nomor berapa? Nanti setelah proses pembelajaran. Supaya kita tahu, oh ini tahun negara kita ini. Nah, begitu. Oke, itu ya pengertian pendapatan nasional. Nah, bagaimana sekarang menghitungnya? Bisa nggak dihitung? Tentu bisa, ya kan? Jadi ada beberapa pendekatan. Jadi pendekatan penghitungan pendapatan nasional. Pendekatan itu ada teori. Ya, ada beberapa teori untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, teori sama-sama baik, di mana yang kita pakai disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing dan yang pengambil kebijakan. Nah, ini teori yang berlaku sekarang ini. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Jadi, untuk menghitung pendapatan nasional, teori yang pertama adalah menggunakan teori atau pendekatan produksi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Nah, ini rumusnya seperti ini. Y itu pendapatan nasional, jadi dilambangkan Y, sama dengan P1. P1 itu harga barang ke-1. Ya, jadi harga barang itu harga price ya. Jadi price one atau harga barang price 1 dikalikan Q1 jenis barang. Nah, jenis barang ditambah P yang kedua, harga barang yang kedua. Ya kan? Ditambah Q2 jenis barang. Nah, jadi seperti itu. Ini maksudnya kedua, ketiga, ya PN kali QN. PN itu harga barang ke yang keberapa dan jenis barang keberapa itu dihitung. Seperti itu caranya nanti kan. Nah, bagaimana nanti cara penghitungannya? Oke, kita berikan contohnya. Ini kita tutup dulu. Stop share. Nah, nanti contohnya seperti ini. Nah, contohnya ini yang pertama tadi. Jika suatu negara memiliki sektor perkebunan, nah dengan hasil utamanya apel. Nah, ini misalnya suatu negara kan, anggap saja apel misalnya kan, kayak dari Malang itu. Nah, harga buah apel dari petani adalah 200 per buah. Misalnya seperti itu. Satu buah apel itu 200 per buah. Kemudian dibeli oleh perusahaan A untuk dipotong-potong dan dikeringkan. Sehingga harga menjadi 500. Nah, kan dari 200 diolah atau diproses oleh perusahaan, harganya menjadi 500. Nah, terus apel tersebut setelah dikeringkan oleh perusahaan A, dibeli oleh perusahaan B untuk diubah menjadi keripik apel. Nah, dari apel utuh itu dipotong kecil-kecil, dari 200 menjadi 500, perusahaan A ya, 500
dibeli perusahaan B, itu akhirnya dijual harga 1.000 karena menjadi keripik. Tentu ada proses lagi kan. Nggak mungkin apel motong langsung jadi keripik, kan ada proses. Petani nggak motong, yang perusahaan A motong, yang perusahaan B jadikan keripik. Nah, dari ilustrasi ini, nah ini kan, maka nilai pendapatan nasional negara tersebut adalah sebesar 1.000 yang merupakan nilai akhir dari produksi apel. Nah, nilai yang sama dapat kita peroleh dengan menjumlahkan nilai tambah dari produksi apel. Nah, ini ya yang terakhir. Jadi makanya harga per N tadi kan, harga ke-1, harga kedua, dan lain-lain. Nah, ini contohnya begini. Berapa nilai tambahnya ya? Petani harganya cuma 200. Ya kan? Harga petani adalah 200 apel tadi. Perusahaan B membeli dengan harga 300. Harga 500, berarti berapa nilai tambahnya? 300. Jadi apel itu punya nilai tambah 300 gitu loh. Dari 200 diberi 500 kan nilai tambahnya kan 300. Nah, 500 diberi perusahaan B 1.000, berapa nilai tambahnya? 500. Berarti berapa total nilai? 1.000 jadinya. Nah, inilah yang menjadi tolak ukuran 1.000 ini. Nilai akhir dari produksi apel. Makanya tadi harga per N cara menghitungnya begitu. Ini ilustrasinya. Ini pendekatan yang pertama ya. Pendekatan yang pertama tadi. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Kita bedah satu persatu, tadi sudah kita lihat videonya. Nah, pendekatan pendapatan ini itu pendekatan yang menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Ini pendekatan pendapatan. Jadi teori pendapatan, ya. Kalau yang pertama tadi teori apa? Teori produksi. Jadi yang pertama tadi adalah pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan. Jadi apel itu diproduksi kan dari 200 menjadi dibeli 500, menjadi tambah 300, diproduksi lagi menjadi 1.000. Nah, itu yang pertama ya. Sekarang teori yang kedua adalah pendekatan. Pendekatan yang kedua adalah pendapatan. Maaf ya. Seperti itu. Nah, faktor-faktor produksi yang termasuk dalam proses penghitungannya adalah, nah ini apa saja yang termasuk dihitung? Gaji dan upah para pekerja, pendapatan usaha perorangan, pendapatan sewa, bunga neto. Bunga neto itu apa sih? Neto itu dan bruto. Kalau neto itu apa? Soalnya pernah dengar neto, net? Biasanya kalau dalam beli berat itu kan ada net 900 mili atau net 900 gram. Berarti berat bersih. Neto itu bersih ya. Bunga neto bunga bersih. Dan keuntungan perusahaan. Nah, rumusnya seperti ini. Y sama pendapatan nasional sama dengan R. R itu pendapatan dari upah, gaji, dan lain-lain. Ini para pekerja tadi. Ditambah W, pendapatan bersih dan sewa. Ini pendapatan bersih, sewa, ya kan? W, sewa ini. Terus I, itu pendapatan dari bunga. Nah, dari bunga, ya. Terus yang P, pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah, ini pendekatan pendapatan. Bagaimana contohnya? Coba kita lihat contohnya. Nah, contohnya. Oh, belum. Oke, kita lanjutkan dulu pendekatan pengeluaran. Oke, nanti kita lihat lagi, tentunya kita pendekatan pengeluaran yang ketiga. Jadi tadi produksi, yang kedua teori pendapatan. Ini yang ketiga adalah teori atau pendekatan pengeluaran. Yaitu menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat.
Nah, ini investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Nah, seperti itu ya. Jadi di dalam masyarakat pun dapat dibedakan jadi beberapa jenis: konsumsi perorangan perusahaan, pengeluaran konsumsi pemerintah, pusat daerah, investasi domestik bruto, bruto ini lawannya neto tadi ya, dan pembelian barang jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Nah, rumusnya seperti ini. Pendekatan yang ketiga, J, pendapatan nasional, C, konsumsi rumah tangga, I, investasi, ya, ditambah G, jadi C tambah I tambah G, pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor min impor, X min M. Ini pendekatan yang ketiga. Oke, dari pengertian tadi pendapatan nasional dan pendekatan yang digunakan ada 3, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Silakan kalau ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan. Masih ingat tadi manfaatnya pendapatan nasional sebagai indikator apa? Gibran? Jadi sebagai indikator apa pendapatan nasional itu, kenapa kok kita perlu belajar pendapatan nasional ini? Manfaatnya bagi pemerintah apa sih? Makanya itu perlu kita pelajari sebagai indikator apa tadi? indikator penentuan itu Pembangunan, ya kan? ya. Dari waktu ke waktu, ya. Jadi kita lihat seperti tadi itu, kalau pendapatannya tinggi, pembangunannya tentu semakin maju ya. Kayak tadi kalau kita punya uang banyak, tentu punya ini, punya itu kan, akan membangun atau membeli sesuatu yang baru. Nah, nasional juga begitu. Kalau pendapatannya tinggi, otomatis pembangunannya juga maju pesat. Nah, itu tujuannya sebagai indikator begitu. Oke, sekarang kita masuk pada konsep pendapatan nasional. Nah, ini konsepnya apa sih? Kalau tadi di video kita hanya membahas sepintas ya, secara umum, maka kita review videonya secara umum, kita analisa satu persatu sekarang. Konsep yang pertama, nah itu konsep pendapatan nasional ini adalah gross domestic product atau GDP. Jadi konsep pendapatan nasional itu adalah, makanya berapa GDP suatu negara itu, GDP itu berarti gross domestic product, bahasa Indonesianya produk domestik bruto. Jadi produk domestik, produk itu yang dihasilkan produksinya, domestik itu di dalam negara ini, bruto berarti kan masih kotor, belum neto ya, bruto ya, masih berarti masih apa namanya kotor, bukan kotor yang itu kan maksudnya belum penghasilan bersih gitu loh, belum produk bersih, masih bruto. Nah, artinya GDP itu atau PDB ya sama, gross domestic product atau produk domestik bruto, itu adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara. Jadi seluruh produk yang dihasilkan masyarakat yang ada di suatu negara, dari masyarakat Indonesia, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang tinggal atau berada di negara tersebut dalam waktu tertentu, 1 tahun. Nah, jadi yang dihasilkan di Indonesia, walaupun orang asing, tapi kalau memproduksinya di dalam negeri Indonesia, makanya termasuk produk domestik bruto. Walaupun itu perusahaan asing, karena di negara Indonesia. Makanya domestik di sini yang di dalam negeri. Jadi jumlah seluruh produksi yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia asli WNI atau masyarakat asing WNA yang ada di dalam negara Indonesia ini. Nah, ini contohnya begini. Contohnya misalnya perusahaan A dari Korea mempunyai cabang di Indonesia. Nah, misalnya perusahaan Korea punya cabang di Indonesia. Di Korea tentu punya perusahaan, ya kan? Tapi ada cabang di Indonesia. Nah, hasil produksinya yang di Indonesia ini harus dihitung ke dalam GDP gross domestic product. Karena dia di Indonesia dihasilkan. Walaupun dia perusahaan Korea,
Korea. Tapi kalau dihasilkan di Korea sana ya tidak termasuk karena dia punya cabang atau anak perusahaan di Indonesia. Nah, yang di Indonesia inilah yang dihitung sebagai gross domestic bruto. Nah, rumusnya seperti ini. GDP atau PDB, jadi pendapatan WNI di dalam negeri. Nah, tadi karena masyarakat yang ada dalam negeri kan domestik kan, ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Nah, tadi perusahaan Korea kan punya cabang di Indonesia, otomatis di dalam negeri. Nah, itu dihitung. Jadi ditambahkan WNI yang di dalam negeri. Kalau yang di luar negeri tidak, yang di dalam negeri saja. Makanya domestic product ini kan. Nah, berapa pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Jadi produksi yang dihasilkan masyarakat yang ada di dalam negeri, baik itu WNI maupun WNA. Nah, itu gampangnya. Jadi konsep pendapatan nasional yang pertama. Oke, jelas? Ada yang ditanyakan ini untuk GDP? Jadi karena domestik ya, ingat kata-kata domestik. Domestik berarti dalam negeri. WNI atau WNA yang ada dalam negeri. Kalau misalnya perusahaan Telkom ini kan di dalam negeri punya anak cabangnya di Taiwan. Bisa nggak perusahaan sana dimasukkan GDP? Gimana lah kira-kira? Punya cabang dibalik sekarang perusahaan Indonesia punya cabang di Taiwan. Ayo. Bisa nggak? Gimana Gibran? Bisa nggak dihitung masuk GDP? Atau pendapatan yang ada di perusahaan Telkom yang ada di Taiwan? Tidak bisa, Ustaz. Nggak bisa, karena ini kan domestik ya, yang ada di dalam negeri aja, domestik, produk domestik. Jadi produksi yang domestik, yang di dalam negeri. Nanti ada sendiri yang di luar negeri caranya. Makanya konsep pertama adalah pendapatan nasional itu kalau kita menganut GDP ini. Artinya yang ada dalam negeri aja yang dihitung. Oke, konsep yang kedua kita lihat. Nanti bagaimana cara penghitungannya, bisa kita pelajari lebih lanjut. Yang kedua adalah JNP. Gross National Product. Atau JNP atau Produk Nasional Bruto. PNB sama. Jadi JDP tadi sekarang adalah JNP. Nah ini apa maksudnya? Yaitu seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh masyarakatnya yang tinggal di luar negeri. Nah ini masuk ini. Nah jadi dihasilkan oleh masyarakat suatu negara baik yang tinggal di dalam negeri ya maupun yang di luar negeri. Nih, tapi tidak memperhitungkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing yang tinggal di dalam negeri dalam waktu tertentu. Nah ini bedanya. Jadi gross national product itu khusus warga negara atau WNI saja yang dihasilkan yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan masyarakat asing yang di dalam tadi kayak Korea tidak dihitung. Itu bedanya. Kalau tadi GDP tadi adalah yang di dalam negeri, baik perusahaan asing tetap hitung. WNI yang di dalam negeri, WNA yang di dalam negeri. Sedangkan gross national product adalah khusus WNI saja, baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan luar asing yang di dalam negeri tidak dihitung. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya, seorang pria dari Indonesia, ini ada seorang pria ya, seorang pengusaha, menjual pakaian di Singapura. Nah, ini kan berarti kan di luar negeri dia jual kan? Hasilnya berupa barang dan jasanya termasuk dalam JNP. Nah, itu karena masyarakat Indonesia dia walaupun menjual di dalam negeri atau di luar negeri. Di dalam negeri maupun luar negeri masuk JNP. Tapi yang jual di Singapura itu masuk nggak GDP? Nggak masuk. Domestik brutonya karena di dalam negeri.
masuk JNP. Ini konsep yang kedua ya. Jadi konsep yang pertama tadi yang di dalam negeri saja yang dihitung, baik WNI ataupun WNA. Sedangkan konsep yang kedua adalah khusus WNI saja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu bedanya. Apa rumusnya? Nah, ini JNP. Pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri lah. WNA nggak masuk. Ini jelas bedanya ya. Yang konsep pertama itu pendapatan WNI di dalam negeri, yang pertama ya, terus domestik bruto ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khusus WNI tok, WNA nggak usah disinggung JNP ini. WNI yang di dalam negeri ditambah WNI yang di luar negeri. Nah, nggak usah nyinggung WNA kalau pendekatan apa konsep yang kedua. Jelas ya bedanya ya, Soleh, Gibran? Jelas ya bedanya JDP dengan JNP. Jadi yang pertama WNI dengan WNA dalam negeri, sedangkan yang kedua WNI saja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, baik kita lanjutkan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya juga langsung aja, kalau belum jelas bisa ulangi apa yang tanyakan. Ini contohnya ya, biar lebih jelas contoh-contohnya. Nah, konsep yang ketiga adalah net national product atau NNP ya, atau juga bisa produk nasional neto atau PNN. Nah, apa bedanya tadi dengan JDP, JNP dan NNP? Coba kita lihat NNP sekarang, atau Net National Product atau Produk Nasional Neto PNN. Sama. Nah, NNP itu merupakan hasil dari JNP. JNP tadi yang kedua, yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Jadi JNP dikurangi penyusutan modal. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Nah, dari labanya saja kan. Seperti itu. Karena tujuan NNP adalah untuk mencari neto. Neto itu bersih, pendapatan bersih atau laba bersih atau nilai bersih dari suatu produksi. Nah, begitu. Jadi JNP tadi adalah NNP adalah nilai JNP dikurangi dari penyusutan supaya menjadi laba bersih. Rumusnya NNP Net National Product atau PNN dikurangi JNP Gross National Product tadi dikurangi penyusutan. Sama dengan JNP dikurangi penyusutan. JNP itu apa? Pendapatan WNI di dalam negeri maupun pendapatan WNI di luar negeri. Kalau JDP, pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. Nah itu konsep yang ketiga, NNP. Dikurangi penyusutan. Makanya bersih, net, lawannya bruto. Berarti kotor ya, pendapatan kotor. Bukan kotor itu negatif, enggak, ini pendapatan masih belum dikurangi yang lain-lain, belum dipotong yang lain-lain. Kalau net itu sudah bersih. Makanya tadi NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dan suatu produksi. Oke, ada tiga ya, JDP, ada JNP, ada NNP. Pendekatan yang keempat, NNI atau Net National Income atau PNN, pendapatan nasional neto. Jadi NNI ini, National Income ini, Net National Income, menghitung pendapatan nasional ya berdasarkan balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jika ditulis, rumusnya sebagai berikut. NNI, National Income sama dengan NNP, Net National Product tadi kan, pendapatan bersih tadi. Nah, sedangkan NNP sendiri sama dengan apa? JNP dikurangi penyusutan. Nah, makanya begini untuk mengetahui NNP nanti harus
dari JNP dikurangi penyusutan. Berapa penyusutannya? Baru ketemu NNP. Nah, sedangkan NNI itu dari NNP. Nah, kalau tidak dalam kurung, NNP itu sama dengan JNP dikurangi penyusutan. Dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, seperti itu rumusnya. Jadi untuk menghitung net national income adalah sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung per subsidi. Sedangkan untuk menghitung NNP tadi adalah JNP dikurangi penyusutan. Sedangkan JNP tadi adalah penghasilan WNI di dalam negeri maupun WNI di luar negeri, khusus WNI saja. Sedangkan GDP adalah penghasilan WNI di dalam negeri ditambah WNA dalam negeri. Nah, keterangannya ini pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Nah, itu yang pajak tidak langsung keterangannya. Yang subsidi harus ditambahkan karena harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalnya untuk subsidi harga pupuk, BBM atau beras. Seperti ini misalnya ya. Contoh misalnya untuk memproduksi BBM, Pertalite atau bensin itu dibutuhkan biaya produksi ya kan? Katakanlah Rp8.000 per liternya. Secara umum supaya untung jualnya kan harus lebih 8.000. Benar nggak kayak gitu? Coba kalau dijual di bawah 8.000 rugi nggak? Rugi dong, produksinya aja 8.000. Nah, tapi bisa dijual menjadi 7.000. Ah, kok aneh? Nah, itulah ada subsidi dari pemerintah 1.000 misalnya atau subsidi pemerintah 2.000 misalnya, sehingga kalau dijual 7.000 itu masih untung. Nah, seperti itu. Jadi subsidi itu memang harga barang yang dibuat itu lebih murah dari biaya produksi sesungguhnya. Makanya pemerintah harus nambahi untuk biaya barang ini sehingga dijual ke masyarakat lebih murah. Tentu masyarakat mendapatkan manfaatnya. Nah, contoh pupuk, misalnya 1 kilo biaya produksinya itu Rp1.000, dijual 800. Nah, kekurangannya disubsidi oleh pemerintah. Oke, konsep yang kelima. Jadi konsep apa tentang pendapatan itu personal income atau PI atau pendapatan perseorangan. Jadi ini konsep-konsepnya ya. Itu menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pinjaman atau transfer. Nah, rumusnya seperti ini. PI sama dengan NNI. Sedangkan NNI itu tadi ada rumus sendiri, yaitu NNP. Jadi dikurangi apa? Rumusnya dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, itu NNI. Nah, sedangkan ada NNI. Nah, NNI yang tadi sudah seperti di rumus NNP min pajak tidak langsung ditambah subsidi itu menjadi NNI. Nah, dimasukkan di sini. Jadi NNI, jadi net national income, untuk menghitung personal income ini pendapatan perseorangan, net national income ditambah transfer payment, jadi pindahan, pembayaran pindahan transfer, dikurangi, nah dikurangi nih, laba ditahan, plus asuransi, plus jaminan sosial, plus pajak perseorangan. Inilah baru ketemu pendapatan perseorangan. Itu konsep yang kelima. Oke, konsep yang keenam.
Jadi konsep yang kelima ada 6 konsep ya. Keenam adalah DI atau disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan pada orang lain. Contohnya pajak pendapatan, nggak boleh dialihkan yang lain. Ya, pendapatan kita berapa, kita yang bayar juga. Makanya nggak boleh dialihkan pada orang lain. Itu namanya pajak langsung. Nah, rumusnya DI, disable income, sama dengan PI, personal income tadi, rumusnya ada personal income, dikurangi pajak langsung. Jadi pendapatan perseorangan atau personal income tadi dikurangi pajak langsung. Itulah namanya disposable income. Oke, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan mulai dari pengertian, cara-cara menghitung pendapatan nasional, dan konsep pendapatan nasional. Apa itu yang JJB, apa itu yang JNP, ya kan? Apa itu yang NNP? Jadi sudah kita pelajari bersama. Silakan nanti diulangi lagi. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Soleh, ada yang ditanyakan? Gibran? Nggak ada, Oke, Ustaz. kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini yang terakhir. Apa sih manfaat penghitungan pendapatan nasional? Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain kita hitung-hitung? Itulah pemerintah kan pasti ada manfaatnya bagi pemerintah. Anggap kita lah pemerintah Indonesia. Pendapatan nasional pemerintah Indonesia, nggak usah pemerintah yang lain. Yang pertama adalah manfaatnya mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Nah, serta mengetahui sektor-sektor yang berperan penting terhadap kesejahteraan negara tersebut. Makanya kalau pendapatan nasional tinggi, otomatis pendapatan masyarakatnya juga tinggi. Kalau pendapatan masyarakat tinggi, otomatis kesejahteraannya juga tinggi. Tadi saya contohkan Gibran, kalau Gibran kebutuhanmu 1 bulan itu 2 juta, penghasilanmu 5 juta, lebih daripada kebutuhanmu, otomatis kamu punya kelebihan, bisa bisa membeli yang lain gitu loh. Berarti pendapatannya termasuk tinggi, misalnya kan, nah itu kan ada ukurannya nanti termasuk tinggi itu berapa, tapi di atas kebutuhannya sehari-hari selama 1 bulan, berarti ada plus di sini. Apalagi kalau 10 juta misalnya tambah semakin tinggi, bisa membeli yang lain, bisa mengakses yang lain. Nah kalau itu masyarakatnya begitu, otomatis secara nasional, wah masyarakat kita ini udah tinggi nih. Karena seperti itu. Yang kedua, mengetahui sektor yang berperan penting apa sih? Nah, sektor apa yang berperan penting dalam kesejahteraan? Oh, ternyata banyak yang wira swasta. UMKM misalnya kan. Apa UMKM itu singkatannya, Le? UMKM, usaha apa UMKM? Apa, Le? UMKM. Gibran, apa UMKM itu? Sekarang digalakkan ini oleh Pak Jokowi, UMKM. Bahkan bisa Usaha di era digital. menengah mikro, Ustaz. Nah, usaha menengah mikro
mikro, UM, usaha mikro, yang paling kecil kan mikro, kecil, menengah. Nah, jadi usaha mikro, jadi di adiknya kecil ya, yang lebih halus lagi kan. Nah, usaha mikro, kecil, UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nanti silakan dicek, bisa saja Ustaz salah kan dicek. Jadi misalnya yang berperan, oh ternyata yang berperan pendapatan masyarakat tinggi itu karena UMKM. Nah, itu bisa diketahui semua. Makanya kalau begitu kita galakkan, kita tingkatkan, kita perbanyak UMKM. Itu gunanya begitu pendapatan nasional itu. Jadi kesalahan seperti itu. Yang kedua, manfaatnya dapat melakukan perbandingan antara perekonomian suatu negara dengan negara lain. Nah, nanti tugas kita ya, tugas kita nanti coba dilihat nanti setelah proses pembelajaran adalah melihat tahun 2020, ini aja 2019, 2020 bagaimana sih pendapatan nasional negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia itu nanti berada di nomor berapa? ASEAN aja dulu. Nah, nanti ya, itu tugas yang pertama, nanti tugas yang kedua. Nanti tugas yang pertama dan nanti kita lihat uji kompetensinya. Jadi seperti itu kita sampaikan, nanti kita ulangi lagi tugasnya. Tapi kita singgung sedikit bahwa manfaat pendapatan nasional adalah membandingkan. Sehingga kalau misalnya katakanlah ini contoh, pendapatan Singapura itu per tahunnya 5.000 triliun, pendapatan kita 3.000, mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? 5.000 dengan 3.000, tinggian mana? Tinggal 5.000 dong, berarti kira-kira masyarakatnya lebih kaya nggak dibanding kita ini? Lebih sejahtera nggak? Lebih sejahtera Singapura, karena lebih tinggi pendapatannya. Nah, itu sudah. Nah, dipelajari sektor mana dia kok bisa tinggi? Nah, itulah dipelajari, akhirnya bisa nggak diterapkan kepada kita sehingga kita juga pendapatan kita bisa naik. Nah, itu tujuan membandingkan, bukan kok saling mengecek. Lu pendapatan dikit aja miskin, negara miskin. Nah, walaupun kita ada juga negara berkembang, negara miskin ada juga disebut begitu, tapi nggak usah. Makanya kadang-kadang masyarakat tetangga kita ini kadang-kadang memandang rendah kita karena pendapatan kita memang rendah. Nah, seperti itu. Makanya kita bareng-bareng pemerintah bagaimana digenjot UMKM itu supaya pendapatannya naik menjadi sejahtera. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat mengetahui perkembangan kondisi perekonomian suatu negara tiap tahunnya dengan membandingkan pendapatan nasional tiap tahun. Contoh, tahun 2019 dengan tahun 2020 ada peningkatan apa tidak? Kalau peningkatan dari sektor apa? Nah, itu sehingga sektor ini meningkat, makanya itu diperbanyak sektornya. Bisa dilihat kenapa kok menurun, kenapa kok sama, kenapa kok naik, sehingga ada kebijakan nanti untuk mengambil kebijakan pada tahun berikutnya. Itu gunanya pendapatan nasional, ya. Jadi tahu kita dari tahun ke tahun, nah, sehingga kebijakannya tepat pada sasaran nanti. Nah, yang keempat ternyata sudah membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, itu tadi kan. Jadi yang pertama tingkat kesejahteraan masyarakat diketahui dari sektor yang berperan tadi, apakah UMKM atau sektor yang lain. Yang kedua, membandingkan dengan negara lain, bukan kok saling mengejek kaya miskin, tapi nanti dipelajari apa yang menyebabkan negara itu pendapatan tinggi dari sektor apa, bisa dipelajari sehingga nanti bisa dijadikan kebijakan. Nah, yang ketiga dibandingkan dari tahun ke tahun juga gitu, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dari situ. Nah, inilah tentang pendapatan nasional. Silakan dari pengertian cara-cara menghitung pendapatan nasional, pendekatannya apa yang dipakai, teori-teorinya, terus ada konsep pendapatan nasional tadi, dan yang keempat adalah manfaat penghitungan pendapatan nasional. Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, kalau nggak ada dua kegiatan. Yang pertama kita berikan uji kompetensinya. Kita tutup dulu ya ini ya, stop share dulu. Oke, kita share yang lain. Nah, ini aja. Baik, jadi bagaimana cara menghitung
pendapatan nasional dengan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah ini, diketahui JNP, Gross National Product suatu negara, 30 nolnya 9. 30 miliar. Ya. Nah, 30 miliar, terus penyusutannya 700 juta, pajak tidak langsungnya 50 juta. Dari data tersebut dapat diketahui berapa NNI-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diketahui berikut pengeluaran konsumsi 30 juta, nolnya 9, 30 M, ya maaf, nolnya 9, investasi pengusaha 20 M, ekspornya 17 M, impornya 7 M, pengeluaran pemerintah 15 M. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran. Nah, coba ini yang pertama, nanti silakan dikerjakan, dan nanti hasilnya difoto, di-share, diberikan ke Ustadz. Dan tugas yang kedua adalah nanti mencari pendapatan nasional negara-negara ASEAN dan negara kita Indonesia tahun 2019-2020 aja. Atau tahun 2019 lah. Kan? 1 tahun aja. Lihat, boleh 2019, boleh 2020. Nah, negara Indonesia ini termasuk urutan berapa kalau di negara ASEAN? Apakah lebih tinggi dari Singapura, apa lebih tinggi dari Malaysia, atau lebih rendah dari Vietnam? Ya kan? Silakan dilihat sehingga kita tahu nanti kan sebagaimana manfaat yang kedua membandingkan kita dengan negara-negara lain. Nah, kita tetangga kita saja yaitu ASEAN. Oke, sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan? Soleh? Ibra? Nggak ada? Ada. Oke, mungkin untuk sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, silakan ya dipelajari lain, sumber-sumber lain yang relevan ya, yang bisa menambah wawasan kita tentang pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional, gimana menghitungnya, kalau teorinya kita pelajari, apakah hanya itu, ataukah ada yang lain, silakan dipelajari, ya kan? Sehingga menambah wawasan kita tentang konsep-konsep tentang pendapatan nasional, dan kita berikan contoh soal supaya tahu bagaimana cara menghitungnya, dan juga tugas yang kedua yaitu mencari pendapatan nasional kita bisa tahun 2019, bisa tahun 2020, dan coba kita bandingkan dengan negara tetangga kita yaitu ASEAN. Oke, itu saja. Marilah kita tutup. Jadi nanti di foto ya, di-share ya, dikirimkan ke nomor Ustadz. Kita tutup dengan doa bersama, yaitu dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.